Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyu Rizky dengan NIM 2023-0501-02-041. Saya mahasiswa Yayan Kendari dengan program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul mengalokasikan dana. Nah, sebelum kita masuk ada pendahuluannya. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Salah satu aspek terutama dalam pengelolaan keuangan adalah proses pengalokasian dana, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dalam kegiatan dapat dipenuhi secara efisien dan tepat sasaran. Pengalokasian dana dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, serta ketersediaan anggaran, agar penggunaan dana dapat berlangsung secara efektif dan akuntabel. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan atau nama kegiatan, pengalokasian dana dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendukung berbagai aspek operasional, administrasi, serta pencapaian tujuan utama kegiatan. Nah, proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa seluruh belanja kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Nah, selanjutnya ada dengan penyusunan rencana alokasi dana yang tepat, diharapkan kegiatan ini dapat berjalan lancar, efisien, dan memberikan dampak positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk di pengertian pengalokasian dana. Mengalokasikan dana merupakan proses perencanaan dan pembagian anggaran ke berbagai pos atau kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan agar penggunaan dana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya proses ini mencakup identitas kebutuhan, penentuan skala prioritas, serta pengetahuan agar dana yang tersedia digunakan sesuai dengan rencana tanpa menimbulkan pemborosan atau penyimpangan. Nah, selanjutnya dalam satu organisasi, lembaga maupun kegiatan proyek, pengalokasian dana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap komponen atau bagian yang membutuhkan dukungan finansial dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pengalokasian dana juga merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan pengalokasian yang baik, kegiatan dapat berlangsung lebih terarah, memiliki dasar keuangan yang kuat, serta maupun mencapai tujuan akhir secara maksimal. Oleh karena itu, pengalokasian dana perlu dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang valid. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur kredit. Kredit adalah pemberian pinjaman oleh satu pihak atau kreditur kepada pihak lain atau sering disebut dengan debitur, dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan imbalan atau bunga. Dalam praktiknya, kredit memiliki beberapa unsur penting yang saling berkaitan dengan menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada unsur pertama dalam kepercayaan, yaitu keyakinan kreditur bahwa debitur
analisis kelayakan kredit sangat penting dilakukan sebelumnya. Unsur kelima adalah balas jasa atau bunga, yaitu keuntungan atau imbalan yang diperoleh kreditur atas penggunaan dana oleh debitur selama periode tertentu. Selanjutnya, kelima unsur ini menjadi dasar penting dalam sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas pemberian kredit. Nah, poin selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kredit. Adapun tujuan dan fungsi kredit adalah untuk memberikan kemudahan bagi individu, badan usaha maupun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi secara langsung. Kredit memungkinkan pelaku ekonomi untuk melakukan konsumsi, investasi, maupun kegiatan usaha tanpa harus menunggu dana terkumpul secara penuh. Bagi perbankan dan lembaga keuangan, pemberian kredit juga memenuhi salah satu sumber pendapatan melalui bunga atau imbalan jasa. Selain itu, kredit bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pemerataan dan pembangunan di berbagai sektor. Nah, selanjutnya adalah fungsi kredit. Fungsi kredit dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi ekonomi, kredit berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan roda perekonomian karena mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dari sisi sosial, kredit berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Di sektor bisnis, kredit menjadi sumber modal kerja dan investasi yang penting bagi perusahaan dalam memperluas usahanya. Selain itu, kredit juga berfungsi sebagai alat pemerataan pembangunan karena dana kredit dapat disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, baik dalam bentuk pembiayaan infrastruktur, pertanian, pendidikan, maupun sektor lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin yaitu jenis-jenis kredit. Nah, di sini saya ada beberapa jenis. Yang saya akan paparkan ada 3 jenis. Nah, jenis pertama adalah kredit dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan, jangka waktu, jaminan, dan pelakunya. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit dibagi menjadi konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, pembelian rumah, kendaraan, ataupun barang konsumsi lainnya. Sementara itu, kredit produktif digunakan untuk kegiatan usaha seperti modal kerja atau investasi dalam pengembangan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan jangka waktu. Kredit dibagi menjadi 3 jenis. Kredit jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah atau 1 sampai 5 tahun. Dan kredit jangka panjang atau di atas lebih dari 5 tahun. Masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengembalian debitur. Dari segi jaminan, terdapat kredit dengan ampunan atau kredit berjaminan dan kredit tanpa ampunan atau yang disingkat dengan PPA. Kredit berjaminan masyarakat, aset sebagai jaminan seperti sertifikat, tanah atau kendaraan, sementara PPA tidak memerlukan jaminan, namun biasanya disertai bunga lebih tinggi. Nah, poin selanjutnya ada berdasarkan pihak yang memberi. Kredit dapat berasal dari bank, koperasi, perusahaan, pembiayaan, atau lembaga keuangan lainnya. Jenis kredit ini memberikan
bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan mereka, baik untuk konsumsi, usaha, maupun pengembangan aset. Nah, poin selanjutnya saya akan membawakan poin-poin kegiatan tentang mengalokasikan dana. Di sini ada 4 poin. Yang pertama tentang menentukan sumber dana, yang kedua pengalokasian dana, yang ketiga perencanaan anggaran, dan yang terakhir adalah identifikasi kebutuhan. Poin selanjutnya yaitu mengelola cadangan dana darurat. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu ciptakan dana darurat dengan mengalokasikan sebagai penghasilan secara berkala. Dana cadangan dapat ditingkatkan tanpa mengganggu arus kas, utama dengan cara menyisihkan dana secara konsisten. Nah, yang kedua itu ada tentukan jumlah dana darurat yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Biasanya setara dengan biaya operasional 3 atau sampai 6 bulan untuk memastikan bisnis dapat bertahan ketika pendapatan turun. Selanjutnya ada pengelolaan arus kas yang efektif. Mempertahankan kelancaran operasi bisnis dan memenuhi kewajiban keuangan memerlukan manajemen arus kas yang efektif. Bisnis dapat melakukan pembayaran tepat waktu kepada bank masuk dan pembayaran gaji melalui arus kas yang sehat. Selain itu, pengelolaan arus kas yang baik dapat membantu perencanaan jangka panjang dan stabilitas keuangan perusahaan. Arus kas yang stabil memungkinkan bisnis mengalokasikan dana untuk investasi strategis atau menyiapkan dana cadangan. Selanjutnya ada pengelolaan utang dengan bijak. Identifikasi utang mana yang memiliki bunga tertinggi atau yang jatuh tempo lebih cepat, dan prioritaskan untuk membayar utang tersebut terlebih dahulu guna mengurangi biaya bunga. Nah, yang kedua, hindari mengambil utang baru yang tidak penting atau tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi bisnis. Selalu mempertimbangkan baik-baik sebelum menambah utang Anda. Nah, di sini poin selanjutnya ada konsistensi dalam menjaga likuiditas. Yang ada 2, pertama itu menjaga saldo kas yang sehat, mengelola arus kas dengan teliti. Nah, selanjutnya itu diverifikasi sumber pendapatan. Diverifikasi dan poin ini ada 3. Yang pertama, strategi bisnis yang dikenal sebagai diversifikasi sumber pendapatan, melibatkan penciptaan berbagai saluran pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan. Yang pertama, mengurangi resiko keuangan. Diverifikasi membantu mengurangi resiko keuangan dengan menyeimbangkan pendapatan. Nah, sedangkan yang kedua, mengurangi resiko keuangan atau diverifikasi membantu mengurangi resiko keuangan dengan menyeimbangkan pendapatan. Yang ketiga, mengurangi resiko keuangan. Diverifikasi membantu mengurangi resiko keuangan dengan menyeimbangkan pendapatan. Nah, selanjutnya saya akan membawakan tantangan mengalokasikan dana. Tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, di mana kebutuhan seringkali melebihi daya yang tersedia, sehingga diperlukan penetapan prioritas yang tepat. Selain itu, kurangnya data yang akurat dan perencanaan yang matang dapat menyebabkan alokasi yang tidak efisien. Tantangan lainnya adalah perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan mendesak yang muncul tiba-tiba memaksa adanya penyesuaian dana secara cepat. Resiko penyalahgunaan atau ketidaktertepatan penggunaan dana juga menjadi perhatian, terutama jika sistem pengawasan dan transparansi lemah. Kurangnya kombinasi antara pihak
partai juga bisa menimbulkan konflik dan penentuan alokasi. Oleh karena itu, proses pengalokasian dana memerlukan ketelitian, perencanaan yang matang, dan sistem kontrol yang baik agar dapat digunakan secara optimal, efisiensi, dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada investasi dalam teknologi. Dalam investasi ini terdapat ada dua. Yang pertama, perusahaan melakukan investasi strategis di bidang teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan operasional. Bisnis dapat mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan manusia, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Nah, yang kedua adalah selain itu, bisnis dapat mempertahankan relevansi dan daya saing dalam pasar yang berubah dengan cepat dengan berinvestasi pada teknologi. Teknologi bukan lagi sebuah pilihan di era digital saat ini, melainkan sebuah kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Nah, poin selanjutnya yaitu membangun relasi dengan lembaga keuangan, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan bisnis memerlukan pembangunan hubungan dengan lembaga keuangan operasional bisnis. Dapat didukung oleh berbagai layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, pembiayaan, atau investor. Selain itu, menjalin hubungan jangka panjang dengan lembaga keuangan dapat memberikan stabilitas dalam perencanaan keuangan suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan mempunyai rekam jejak yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, poin selanjutnya yaitu optimalisasi anggaran keuangan. Untuk mengoptimalisasikan anggaran keuangan, maka perlu disusun, dikelola, dan disesuaikan anggaran perusahaan agar setiap pengeluaran dan pemasukan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Optimalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasikan area penggunaan biaya, mengalokasikan dana dengan lebih bijak, dan memastikan bahwa anggaran mendukung tujuan utama bisnis. Evaluasi sistem anggaran secara berkala dan melakukan penyesuaian. Nah, selanjutnya yaitu inovasi dalam produk dan layanan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih efektif, inovasi dalam produk dan layanan melibatkan penciptaan sesuatu yang baru atau peningkatan yang sudah ada. Dengan melakukan inovasi, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaingnya, meningkatkan daya tarik pasar, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Inovasi tidak hanya mencakup pengembangan produk, tetapi juga meningkatkan proses layanan, teknologi, atau interaksi pelanggan perusahaan. Dengan mengadopsi pendekatan inovatif, dunia usaha dapat lebih responsif terhadap perubahan tren pasar, menciptakan solusi yang lebih efektif, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, selanjutnya mungkin itu saja dari poin yang saya bawakan. Nah, kesimpulan dari materi saya adalah kegiatan mengalokasikan dana merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Alokasi dana dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan kegiatan, ketersediaan sumber daya, dan dapat dibagi ke berbagai pos atau bidang seperti operasional, investasi, pengembangan, serta cadangan untuk resiko tak terduga. Kegiatan ini juga melibatkan pengawasan dan evaluasi
dan tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan alokasi dana yang tepat, organisasi atau individu dapat mencapai tujuan finansial dan operasional secara optimal, menghindari pemborosan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, kegiatan ini memegang peranan strategis dalam keberhasilan suatu program atau usaha. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah.